Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di sini saya Fandi. Saya akan melanjutkan pembuatan aplikasi peminjaman buku ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah menampilkan halaman dashboard dari admin. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari teman-teman ingin sampaikan gitu ya. Terutama di sini ada foto profil atau gambar yang tidak terload ya secara otomatis. Ini artinya kan gambarnya kan belum terbaca ya. Jadi nanti kita akan rubah ini. Lalu di sini juga ada member sejak ya 1970 kan lama banget. Jadi nanti kita akan sedikit modif juga ya untuk codingnya. Langsung aja mungkin kita mulai dari yang sini ya. Kita di sini kan untuk yang localhost PHP admin untuk yang apa? Tabel user ya. Nah, untuk tabel user ini kan kita menambahkan beberapa field. Di situ ada field apa nih? ID, nama, email, image, password, role ID is active sama tanggal input. Nah, tanggal input inilah tanggal input sebenarnya sih lebih ke apa ya? Tanggal dibuatnya user ataupun tanggal pembuatan user gitu. Nah, sebenarnya mau saya kasih tanggal selengkap dengan bulan dan juga tahun dan juga apa namanya? Waktu ya. Cuman kemarin karena emang kita sudah masuk ke halaman admin ya. Jadi yang ini nanti kita skip aja ya. Artinya tampilan member sejak di sini akan kita hapus. Caranya gimana? Silakan teman-teman masuk aja ke Visual Studio Code, lalu ke dalam views, lalu admin, lalu ada file index di situ ya. Nah, file index ini teman-teman scroll aja di kurang lebih di bagian di baris 110 di sini ada member sejak. Nah, ini kita hapus aja ya. Kita hapus ya, baris ini kita hapus. Lalu kita juga hapus untuk isiannya nih. Ya, di sini di baris 123 kita hapus. Nah, jadi dua baris yang kita hapus ya, untuk nama kolom atau fieldnya dan juga isian dari fieldnya. Kalau sudah disimpan, nanti ketika dijalankan maka dia akan hapus ya atau nggak ada. Ya. Ini sebenarnya boleh teman-teman mau menampilkan data usernya secara lengkap boleh, ataupun mau dihapus juga. Yang ini juga dihapus nggak masalah ya. Yang ini juga kalau misalkan mau dihapus nih role ID ataupun aktif mau dihapus juga nggak apa-apa. Ya, tapi tadi karena agak gimana gitu ya masalahnya usernya itu kan di tahun 1970 kan kayaknya lama banget. Nah, kita ya tampilkan segini aja ya, nama anggota, email, role ID sama aktif. Nah, selanjutnya kita masuk ke pergantian gambar ini, gambar profile ya. Gambar profile ini akan kita ganti ya. Caranya silakan buka modulnya, sudah saya jelaskan juga di sini. Mengganti five icon halaman dashboard admin dan juga profile ya di sini. Nanti akan kita rubah profile dan juga five iconnya. Five icon itu hampir sama dengan yang kemarin login ya. Karena di sini kan untuk yang halaman dashboard admin belum kita rubah ya untuk iconnya. Kita akan rubah dulu untuk yang icon profilnya terlebih dahulu ya. Nih mengganti icon profil admin. Silakan teman-teman masuk aja ke sini langsung ya, ke link ini yang sudah saya siapkan untuk gambarnya. Nah, ini. Kalau sudah diklik kanan lalu save image as. Nah, di sini teman-teman simpan ke dalam sama ya, simpan di sini kita akan tambahkan folder profile ya di sini nih. Ada assets lalu di dalam img ya, di dalam folder img ini silakan teman-teman masuk ke folder asset img, lalu di sini kita tambahkan profile ya. Profil sebentar ya, betul di profil, lalu dimasukkan di sini, kasih namanya icon admin .png, icon admin gitu ya. Kalau sudah disimpan, jadi di dalam sini ya disimpan iconnya itu di pustaka booking assets img profile. Jadi kita bikin folder profilnya terlebih dahulu. Kalau sudah disimpan,
Nah, oke, kalau sudah, nih, silakan buka file top bar ya, di bagian top bar. Silakan buka bagian top bar di sini ya, view, admin, lalu top bar. Nah, silakan teman-teman cek bagian sini. Nah, ini nih. Ini ya, baris ke 27. Nih ya, baris 27. Nah, ini. Ini nanti kenapa tadi kita tambahkan profile ya di dalam sini, karena kita mengacu ke dalam codingan ini. Nah, di sini img-nya atau gambarnya itu mengarah ke folder asset, lalu di dalamnya folder img, lalu di dalamnya folder profile. Ya. Jadi kenapa tadi kita bikin folder profile di dalam folder img di asset ini ya. Sebentar. Nah, di sini ya, di dalam folder asset. Terus kita tambahkan di dalam img lalu profile. Nah, sini ya. Jadi kita panggil file ini, file icon admin.png-nya dengan menggunakan di sini $user image ya. Artinya kita arahkan ke field image-nya. Nah, selanjutnya kalau sudah diarahkan seperti ini ya, teman-teman buka halaman PHP MyAdmin-nya ya. Kita buka kembali halaman PHP MyAdmin-nya. Lalu ke dalam tabel user. Nah, di sini kan untuk usernya kan baru satu ya. Lalu untuk gambarnya, image-nya kita ganti ya. Kalau tadi kan di video sebelumnya kita menambahkannya secara default atau secara karangan itu ya. Maksudnya asal ada namanya aja di situ. Nah, sekarang kita arahkan ke nama icon admin.png ya, biar sesuaikan dengan yang tadi kita pindahkan atau kita download ya filenya. Nah, maka ketika di refresh otomatis akan berubah tuh. Ya kan? Jadi berubah itu berdasarkan tadi ya di halaman atau di file topbar.php di sini. Jadi tadi kita menyesuaikan yang ada di sini ya. Kita bikin folder baru namanya profile. Lalu kita rubah di PHP MyAdmin-nya yang tadinya cuma fandi.jpg, kita rubah sesuaikan dengan nama image-nya ya. Nama image-nya ada yang di sini, icon admin.png gitu ya. Itu ya cara mengganti profile atau icon profile ya, icon profile yang ada di halaman admin di sini. Nah, selanjutnya adalah tinggal kita mengubah yang ini ya, mengubah yang pustaka booking ini, iconnya ya. Icon halaman dashboardnya ya sebenarnya sih sama ya kayak mengubah halaman atau mengubah five icon yang ada di halaman login gitu. Ya ini sama sih, jadi tinggal teman-teman masuk ke file header di sini ya, file header.php. Jadi sama ya. Jadi kalau kemarin untuk mengubah icon di halaman login kan teman-teman masuk ke auto header ya, lalu menambahkan baris ini ya. Jadi ini pun sama. Jadi teman-teman tinggal copy aja di sini, copy lalu pindahkan ke file headernya, file header.php. Jadi sebelum head di sini sama ya. Nah, kalau sudah tinggal di paste di sini. Lalu disimpan. Lalu kita refresh lagi, maka akan muncul iconnya ya. Jadi sampai sini untuk merubah icon profile sudah. Lalu menghapus tadi yang member sejak, dan terakhir adalah mengubah five icon dari halaman dashboard adminnya gitu ya. Nah, ini udah selesai semua. Nah, tinggal selanjutnya akan kita tambahkan beberapa controller lagi ya, terutama dalam pembuatan CRUD data buku atau create, read, update, dan delete ya untuk data buku. Oke, langsung aja silahkan teman-teman buat controller baru dengan nama buku.php. Oke ya, langsung buka aja Visual Studio Code-nya. Lalu tambahkan di bagian controller ya. Misalkan teman-teman bingung nih, ini kan banyak banget ya. Dikecilkan dulu nih semuanya. Jadi biar nggak terlalu bingung teman-teman. Nah, kayak gini dulu ya. Kalau sudah, nah ini kan kayaknya udah nggak kepake lagi nih. Tinggal di close aja semuanya, close all. Nah, nanti tinggal ini. Silakan teman-teman buka controller.
di sini atau buka folder controller, silakan bikin baru new file, kasih nama buku.php. Nah, kita akan bikin CRUD ya di sini. Jadi kita akan membuat gimana cara nambah buku, ngedit buku, hapus buku gitu ya. Kita akan taruh di dalam controller buku ini. Silakan teman-teman langsung di copy aja yang ada di modul ya. Langsung di copy. Ya, semuanya kita copy satu-satu. Kalau misalkan halamannya nggak cukup satu halaman ya, kita copy satu-satu ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman dicek lagi ya, dicek lagi untuk penulisan codingnya. Di sini ada beberapa function juga, beberapa perintah juga ya. Di sini untuk judul akan kita tambahkan data buku, lalu user di sini juga akan kita cek ya. Jadi yang mengakses halaman atau mengakses data buku ini hanya user yang sudah login, ya kan. Lalu di sini juga menambahkan model buku, kita akan menampilkan nih data bukunya. Nah, di sini ada perintah tampil. Lalu kita juga akan menambahkan atau menampilkan kategori ya, kita ambil data kategorinya. Lalu di sini ada form validasi ya. Form validasi ini untuk inputan bukunya ya, tambah buku. Di sini ada beberapa properti, ada require, minimal length ataupun karakternya minimal 3 karakter gitu ya. Dan seterusnya ada judul, ID, kategori, pengarang, penerbit, tahun, SBN, stok ya. Lalu untuk uploadnya, nanti upload gambar akan kita tambahkan di sini. Jadi ketika kita menambahkan buku, maka nanti kan kita upload juga gambar. Nah, gambar itu akan masuk kemana nih? Atau kita simpan di mana? Kita akan simpan di dalam folder upload, di dalam assets IMG ya. Kita langsung buka aja, atau kita lewat sini ya, lewat Visual Studio Code. Di situ ada assets ya, di folder assets nih ya, asset, lalu IMG, lalu ada folder upload. Nah, di sini pun kita harus tambahkan ya, klik kanan new folder, kasih nama upload. Nah, seperti ini ya. Jadi ada folder profile, ada folder upload gitu. Nah, lalu di sini ada maksimum ukurannya nih, lalu atau maksimum width-nya, lebarnya, tingginya gitu. Lalu tinggal kita tambahkan di sini untuk menampilkan data buku. Nah, menampilkan data buku ini beda dengan menampilkan halaman dashboard ya. Kalau halaman dashboard kan kita menampilkannya menambahkan indeks di sini. Tapi di sini akan kita tambahkan buku. Ya, nanti kita akan bikin view buku juga ya untuk menampilkan data buku. Ya, selain header, sidebar, top bar, lalu di sini ada buku. Dan seterusnya sampai kita menambahkan di sini untuk input ya, input postnya. Artinya kita kalau di native itu ya kayak insert ya, insert ke tabelnya atau menyimpan ke tabelnya gitu ya. Di sini kita akan menambahkan atau mengirimkan ya nilai atau value-nya berdasarkan nama komponen dari dari formnya ya di sini. Oke, itu untuk controller buku ya. Kalau sudah tadi ini sudah ditambah untuk yang halaman ataupun folder upload ini juga sudah. Tinggal nih, buatlah folder baru dengan nama buku di dalam folder application views. Oke, kita masuk ke application views, application, lalu views, tambahkan folder baru lagi ya. Ini kan baru ada folder admin. Kita tambahkan di sini folder buku ya. Silakan di views, klik kanan new folder, lalu tambahkan buku. Lalu di dalam folder buku ini kita tambahkan file baru lagi. Ya, new file namanya index.php ya, artinya kita nanti akan menambahkan ini tampilan yang untuk buku ini ya. Kalau misalkan ini hanya folder, berarti kan nanti otomatis yang akan terbaca adalah file indeksnya gitu. Nah, di sini ada file index. Nah, teman-teman silakan buka lagi modulnya. Lalu di sini teman-teman masukkan aja, langsung copy aja untuk file indeksnya. Ya, di copy, pastekan, lalu copy lagi bawahnya.
ya sampai beberapa halaman ini. Bentar ya, sampai sini. Ya, tambahkan lagi. Pokoknya urut ya dari atas sampai bawah, jangan sampai ada yang terlewat. Ya, kalau sudah disimpan ya, kalau sudah disimpan. Nah, ini adalah file indeks buku. Jadi ketika kita klik ya di sini ada data buku, maka otomatis muncul tampilan dari data bukunya. Tampilannya menyesuaikan yang ada di coding ini. Ya, coding. Pokoknya kalau views itu tampilan ya, tampilan semua yang ada di halaman browser gitu ya. Tampilannya tuh ada di folder views ya kalau di Code Igniter. Nah, ini yang akan ditampilkan nih, ada judul, pengarang, penerbit, dan seterusnya sampai ada pilihan gitu ya. Di ini kita gunakan perulangan for each ya. Lalu ada beberapa opsi di sini mau ubah ataupun mau hapus gitu ya. Lalu di sini untuk penambahan data buku ya, nanti kita akan gunakan pop up. Di sini ini kan ada apa namanya? Ada tombol ya, di sini ada tombol buku baru nih. Buku baru ketika diklik maka otomatis muncul nih tampilan ini ya. Tampilan pop up-nya gitu. Ya, ini kalau sudah silakan disimpan terus kita coba ya. Kita coba atau kita refresh dulu terus kita klik data buku. Nah, ternyata ada error di sini. Nah, untuk mengatasi error seperti ini, kita lihat keterangannya ya. Di sini ada message atau call to undefined function check login. Nah, di sini di dalam modul yang sudah saya share itu sebenarnya ada sedikit kesalahan, yaitu untuk pemanggilan check login ini sebenarnya belum atau nanti ya, maksudnya di akhir pembuatan web aplikasi peminjaman buku ini baru kita panggil. Nah, kita lihat ya di dalam controller buku. Nah, di sini kan ada check login di sini. Nah, ini sebenarnya tidak usah kita panggil dulu atau kita hilangkan dulu ya. Caranya adalah cukup teman-teman kasih aja slash 2 kali ya. Atau garis miring 2 kali supaya ini tidak aktif. Nah, sebenarnya untuk pembuatan check login ini adalah kita membuat yang namanya helper. Ya, tapi itu nanti ya. Kita skip aja dulu yang ini. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara membuat helper ya. Helper ini adalah salah satu fungsi yang ada di helper untuk check login ini. Jadi kita nonaktifkan dulu ya dengan cara kasih komentar di sini. Nah, kalau sudah dikasih komentar, silakan disimpan dulu. Nah, kita cek lagi nih apakah masih ada yang error. Kita refresh kembali. Nah, ternyata masih ada nih. Ternyata di sini ada model buku tampil. Nah, ternyata di model buku ini kita lihat model buku ya. Kita masuk di folder model, di sini model buku. Nah, di sini kan ternyata itu tidak ada yang namanya tampil ya. Fungsi tampil itu tidak ada ya. Tapi yang ada adalah ini fungsi get buku. Jadi ternyata saya memang waktu pembuatan modul ini ada kesalahan dalam pemanggilan fungsinya. Kita ganti ya, tampil ini kita ganti jadi get buku. Nah, kalau sudah kita simpan, kita refresh kembali nih. Nah, oh ternyata masih ada yang salah nih. An error was encountered. Unable to load the requested file buku.php. Nah, kita lihat lagi. Ya, kita cek kembali. Jadi kita kalau misalnya ada error tuh jangan panik. Tetap kita harus cari solusinya gitu. Kalaupun kita nggak tahu, kita kan ada Google nih, ada Mbah Google. Kita bisa langsung tanya aja di Mbah Google. Ya, nanti akan dikasih solusinya. Nah, tadi berkaitan dengan ini, unable to load the request file. Artinya di sini tuh nggak ada nih yang namanya file buku. Kita lihat deh. Di sini untuk untuk controller buku, ternyata untuk pemanggilannya ini ada buku di sini nih. Nah, buku. Nah, ini harusnya kita tambahkan lagi ya. Karena ini kan folder ya. Ini nama folder. Terus baru kita kasih nama filenya seperti ini. Ya, karena kan untuk untuk menampilkan halaman data buku ini kan kita menggunakan file index.php yang ada di dalam folder buku ini, makanya kita tambahkan buku /index seperti itu ya. Jadi disimpan dulu lalu kita refresh dan ini hasilnya.
Ya, untuk gambar masih kosong karena kita belum menambahkan gambar. Nah, setelah ini kita akan coba ya tampilkan gambar bukunya atau covernya. Silakan teman-teman buka modulnya juga sambil dibuka modulnya. Nah, di sini untuk gambar kita akan tambahkan ya. Ini kan ada dua buku, dua data buku, kita akan tambahkan gambarnya masing-masing ya. Kita akan cari gambarnya terlebih dahulu di Google ya. Bebas mau gambar buku apapun gitu ya. Ini hanya contoh aja. Kalau misalkan teman-teman mau atau sudah punya yang buku benerannya gitu ya, langsung aja difoto terus di-upload atau dipindahkan di sini. Kita cari dua buku ya. Kita cari dua buku. Ini hanya contoh saja. Teman-teman nanti boleh pakai yang lain atau buku yang lain juga boleh. Ini saya pakai ini aja ya. Saya simpen. Sorry. Saya udah dapat dua nih ya. Nah, untuk penyimpanannya teman-teman langsung aja nanti nih. Nah, teman-teman silakan masukkan ke sini ya, assets img upload yang tadi sudah kita bikin ya untuk folder uploadnya. Jadi teman-teman ketika simpan gambarnya di sini, file, image, lalu upload. Kita kasih nama misalkan buku 1 gitu ya. Buku 1, terus sebelahnya juga sama save as atau save image as di img upload ya. Buku 2 misalkan. Nah, udah. Kalau sudah, ini kita close. Nah, selanjutnya kita rubah di bagian localhost phpMadmin-nya ya. Ini kita mau menampilkan saja, tapi kita belum untuk apa ya, mau untuk menambahkan bukunya gitu ya. Ini kita mau menampilkan saja data yang sudah tersedia di database. Ini kita buka buku ya, browse ini. Nah, di sini kita rubah ya. Kita kasih nama tadi buku 1.jpg sama satunya lagi itu sebentar. Buku 1.jpg. Lalu untuk yang satunya itu kalau tidak salah tipenya PNG deh. Kita cek dulu ya. Di pustaka booking, di aset, img, upload. Nah, di sini ada ya benar ya PNG ya, buku 2 PNG. Jadi kita rubah buku 2.png. Nah, setelah dirubah semua, silakan teman-teman refresh. Nah, ini dia hasilnya ya. Ini bukunya sudah, artinya udah tampil ya, udah berhasil tampil di dalam data buku ini, gitu ya. Ketika kita klik dashboard di sini, maka akan kembali ke halaman admin yang pertama atau dashboard utamanya. Kalau misalkan kita klik data buku, nah ini muncul data buku semuanya. Kalau kita klik data anggota, ya belum ada karena kita belum bikin ya. Oke, itu untuk cara menampilkan gambar ya untuk data buku. Selanjutnya teman-teman langsung aja kita ke ini ya, ke bagaimana cara menghapus data buku. Silakan teman-teman tambahkan fungsi baru. Di sini ada hapus buku di dalam controller buku. Ya, jadi silakan teman-teman buka file bukunya atau controller buku. Silakan tambahkan di sini ya hapus buku ya. Atau kita copy paste langsung aja di sini. Di bawahnya construct ya, di bawahnya tadi. Nah, di sini. Ya, di baris ke-9 atau 10 deh ya. Intinya di bawahnya function construct atau di atasnya function index. Nah, kita copy paste aja langsung di sini. Ini fungsi hapus buku lah untuk menghapus data buku ya. Lalu selanjutnya kalau sudah jangan lupa disimpan ya. Kalau sudah jangan lupa disimpan. Ini disimpan dulu. Lalu kita coba ya di sini kita refresh kembali. Lalu di sini ada klik hapus ya. Ada hapus buku 1, hapus buku 2. Kita coba yang kedua ya, kita hapus ya. Nah, nanti ketika diklik akan muncul tampilan apakah kamu yakin akan menghapus data buku Detektif Conan EP? Kalau yakin, di oke. Kalau enggak ya di cancel gitu ya. Kita coba hapus salah satu ya, yang kedua ini Detektif Conan apakah berhasil? Dan ini berhasil ya. Artinya datanya sudah terhapus. Kita cek juga di database-nya nih. Di browse-nya ternyata memang sudah berkurang ya, berkurang 1. Artinya nih untuk fungsi hapusnya jadi ya. Oke, paling itu saja untuk video kali ini. Nantikan video selanjutnya ya, atau video lanjutan dari pembuatan aplikasi peminjaman buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.